Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pemerintah kecamatan, Ibu Camat yang mulia, yang dari tadi sore alhamdulillah mendampingi perjalanan dari Kabila ke kecamatan kita ini, kurang lebih ada 2,5 jam, sekaligus kita bernostalgia dulu pernah sama-sama di Yogyakarta menempuh pendidikan S2. Alhamdulillah hadir malam hari ini tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan seluruh hadirin wal hadirat yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama saya, mukaddimah penceramah, penghormatannya sudah ditambah. Kami hormati Pak Camat, kami hormati Kepala KUA, kami hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, dan satu ketambahan, kami hormati pendukung Brasil, pendukung Argentina, ya, pendukung Portugal, itu mana di tempat? Karena yang hadir pasti mereka-mereka yang sebentar malam lagi akan menyaksikan pertandingan bersejarah ini. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu mental. Hati yang diperbaiki itu namanya afiat. Biasanya kita hanya sehat secara fisik, tapi sakit, hati kita sakit. Ketika ada musibah, pasti boleh. Ketika ada ujian, stres. Karena hanya fisik yang sehat, tapi hati yang tidak sehat. 2000 di Provinsi Gorontalo terdata kurang lebih 15 orang yang meninggal dunia dengan cara gantung diri. Bapak Ibu, setelah dicek, Ustaz, ibu ini gantung diri, tidak ada penyakit, sehat. Ini anak kecil hanya minta doi sama mamanya, tidak dikasih, mamanya ke pasar keluar, sehat. Ini cewek Ustaz sehat, hanya stres dengan pacarnya, cinta ditolak. Dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Ustaz ini stres, sehat, hanya karena tidak bisa bayar kos, tidak bisa bayar hutang. Suaminya keluar, dia yang bunuh diri di dalam kamarnya, sehat, tidak berpenyakit. Apa yang masalahnya? Hatinya yang tidak pernah dicerahkan. Gak botoh lagi ya. Ustaz, di tetangga kampung Ustaz, 3 orang yang melakukan percobaan bunuh diri. 3 yang melakukan bunuh diri, 2 yang meninggal dunia, 1 tidak jadi meninggal dunia. Saya bilang, kenapa 1 yang tidak jadi meninggal? 2 meninggal, anak-anak 1, ibu-ibu 1.
yang satunya tidak meninggal. Saya bilang, kenapa? Ya, kenapa tidak jadi meninggal? Semua orang sudah putuskan pasti mati, tapi ternyata tidak mati ibunya. Kenapa jawab saya mati Allah? Bentrok konflik dengan suaminya paginya. Saat suaminya keluar, ya, dia ambil bapak ibu tali, masuk ke dalam kamar Ustaz, baru kemudian dia gantung diri. Kemudian kenapa tidak meninggal dunia? Ternyata lokutumai buat tulolong dari tato itu. Wabok bilolong mati ibu. Cek and recheck, ternyata tante yang bagantong ini bapak ibu terlalu bohong. Wah, ya, karena itu suami-suami yang boleh aman, istrinya yang mau putumai pak. Ya, tapi jamaah rahmati Allah itu bukan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka hanya sehat secara fisik, tapi hatinya sakit, berbagai macam penyakit yang menggerogoti hatinya. Insya Allah dan afiat. Amin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. P3K. Tidak ceramah jauh-jauh. Bukan diminta ceramah di kampung saya, di kecamatan saya. Selama ini Bapak Ibu saya hanya mutar-mutar di situ saja. Paling jauh Bapak Ibu mungkin ke Marisa, Pohuwato. Diundang ke Halmahera, saya bilang sama Ibu Camat, Bapak Ibu. Selain itu saya hanya mutar-mutar saja di kampung saya Bapak Ibu. Bukan penceramah. Sehingga saya penceramah, kalau sudah tidak ada lagi yang ngundang seniornya, pasti ngundang juniornya. Tapi kalau seniornya sudah ada, junior aman, tidak usah bergerak. Karena senior di kota penceramah sudah viral dan bergelar. Subhanallah. Luar biasa. Di penceramah mau tahu pak. Walau tanggulnya Bapak Ibu Korea api. Subhanallah, viral. Luar biasa. Kita tidak ada ketika mereka ceramah sudah dikenal Bapak Ibu karena mereka bukan penceramah. Tapi kalau kita seperti ini bukan. Saya pernah diundang, Ustaz mau ceramah maulid, boleh. Kalau saya, Ustaz nanti saya tunggu di pertigaan, saya di motor, ti ibu Allah di motor. Bilang, ti Ustaz lihat saya di motor di depan, ya. Ikuti saya dari belakang. Saya ikut Bapak. Saya tidak tahu model wajah itu. Sampai di masjid begini Pak, acara maulid dia bikin di teras masjid, lapangan masjid. Oleh Ibu Mak, Ustaz turun di motor dan berjalan ke sana saja. Saya pergi di belakang. Subhanallah. Saat saya turun dari motor langsung masuk halaman masjid, jamaah sudah pada hadir. Bapak Ibu, satu pun yang di kanan dan kiri tidak ada yang kenal. Karena bukan Ustadz Fira. Mahulu-hulu agak-agak tiap Pak. Ibunya tidak tahu sudah kemana Pak. Saya hanya diarahkan, Pak jalan ke sana, saya di Ustadz. Nanti akan dimulai. Mahulu-hulu agak-agak tiap tempat penceramah. Semua 8:30 malam keluar mai ketua takbirul masjid. Iya, saya buka baru di sini. Tiba diundang apa? Saya tanya sama dia. Saya diundang ngaji Quran Qari. Subhanallah. Tapi dia bilang, Pak, saya tidak pede diundang ngaji Quran. Kok dia paksa kamari karena tidak ada yang. Kalau boleh Bapak tukar, tipe yang duduk, tipe yang mengaji, saya yang duduk di bawah pohon mangga itu. Subhanallah. Kenapa tidak bisa ngaji Pak? Dia bilang, ngadilatnya kok tadarus. Tadarus. Mohon maaf, ibu-ibu majelis taklim, ada majelis taklim Quran ya? Ya. Ngadilatnya kok tadarus. Terus, boleh Pak yang cara Pak, boleh Bapak yang ngaji Quran, saya yang duduk di situ. Nanti itu saya bilang, Pak, waktu aja undang mengaji teh, tapi diundang untuk ceramah. 20 hutang.
Dia bilang sama ketua takmirul masjid, ketua, karena terlalu jauh, dia pakai bahasa Lebubu. Dia bilang, oi, kalau ketua mak, kalau ketua mak, ini penceramah yang mau ceramah malam hari ini yang ada dulu di sini, Bapak pohon mangga. Ketua langsung datang jemput saya, Bapak Ibu, nohile maaf Bapak Ibu. Ustaz, harap pula dia bertala ikil tahu pula di berita Ustaz. Di Ustaz tidak ada yang kasih tahu bahwa Ustaz penceramah. Saya lihat muka cili, saya suruh pindah di Ustaz di bawah mangga. Kalau maaf Ustaz, dalam hati saya, nanti ya pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Awasi saat ceramah pasti akan disinggung. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak dikenal sampai kemudian lupa dihormati. Setelah dicek Bapak Ibu, ternyata bukan hanya ibu itu yang salah, dan bukan hanya panitia itu yang salah. Bahwa kebiasaan latihan mau ceramah, Bapak Ibu saat datang di majelis ceramah saya tidak pakai sorban. Oleh karena itu supaya tidak terulang itu sejarah ya, mau pakai mic sorban mati dan didampingi oleh tadi takmir masjid. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar saya. Insya Allah ceramah kita tidak lama malam hari ini. Bapak Ibu, pergantian tahun 1447 ke 48. Ya. Dalam peringatan kalender Islam, pentingnya pertama, satu, pergantian tahun, peringatan tahun baru Islam datang untuk memahamkan kepada kita bahwa kalender Islam itu, Hijriah itu kalender umat Islam. Sementara kalender Masehi bukan kalender kita, hanya boleh digunakan. Kenapa Ustaz? Karena banyak yang hafal kalender Masehi, tapi banyak yang melupakan kalender Islam. Anak-anak kalau disuruh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, apa yang lewat? Orang tua pun demikian, mereka hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember dia hafal. Tapi kalau dipaksa Bapak Ibu menghafal kalender Islam, subhanallah, biasanya yang tengah hafal, awal tidak hafal. Awal yang hafal, tengahnya hafal. Oh hafal yang bulan daluan ma puasa tangguh bulan Ramadan. Wan ma monika sembolo umonika Bapak Ibu ma bulan kuali bulan Sya'ban. Boita. Wan ma hari raya Bapak Ibu Idul Fitri namanya bulan Syawal. Kalau orang sudah siap berangkat haji, sudah bulan Dzulhijjah. Kalau diurut tidak banyak yang kenal Bapak Ibu. Padahal ini kalender milik kita Pak. Coba saya tes ibu-ibu. Muharram baru Safar. Sesudah itu Rabiul Awal. Keempat akhir. Kelima awal. Keenam baru itu Rajab. Baru itu Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Dzulhijjah. Ma'ela umunika Dzulhijjah. Ya, dulu ada dulu. Baru kemudian Dzulhijjah. Lama ma'ela Dzulhijjah. Dzulqa'dah pala. Moniki Ustaz sebelum Totawalia. Subhanallah. Bapak Ibu, orang punya kalender, orang lupa. Sementara kalender agama yang lain kita hafal. Bagaimana tidak dilupa Pak? Lupa kita kalender Islam, kalender orang lain dihafal. Kenapa? Karena kita di Indonesia, titik koma hidup kita ada di Masehi, bukan ada di Hijriah. Orang hidup semua ada di Masehi, bukan di Hijriah. Itu sama saya. Yang lahir bulan Februari, DP mama kasih nama Teh Febri. Kalau perempuan namanya
Febrianita. Ada di Febrianita sih. Akhir bulan Maret dikasih nama Ti Maria. Kalau laki-laki Te Malaria. Lahir bulan April sama siapa? Lahir bulan April anak laki-laki namanya. Dia lahir bulan Agustus namanya Te Agus. Kalau perempuan Ti Agustina. Wan Rame Aditya yang lahir bulan September Tolatia. Kalau laki-laki namanya Te Septian. Wan namanya Septian. Jadi lancar sekali ibu. Yang lahir bulan Oktober sama saya laki-laki tanggul ya Te Oktomakiani. Te Oktomafiani. Kalau anak lahir bulan November namanya Tinopi. Perempuan laki-laki Te Nopal. Laki-laki Tidesi. Laki-laki Te Desa. Subhanallah. Bapak Ibu, trompet titik koma hidup bukan di Islam. Trompet titik koma hidup Bapak Ibu di Masehi. Karena itu ada yang tahu, Ustaz, ada anak saya lahir laki-laki perempuan. Laki-laki, kasih nama apa? Kasih nama apa? Saya kasih nama dengan Syifaul Qulub Abdullah. Baru dengar namanya surga Bapak Ibu. Ada saya pesantri, namamu siapa? Kris Dayanti. Lalu Kris Dayanti. Lalu Pinogu hati Ustaz. Subhanallah. Pinogu Bapak Ibu. DP nama artis. Dilarang, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang jamaah sekalian. Tapi mana doa seorang ibu atas namanya itu? Mana doa seorang bapak pada anaknya dari nama yang baik yang diberikan. Maka oleh karena itu saya kembali bahwa peringatan pergantian tahun dalam Islam memahamkan kepada kita kalender Islam Hijriah itu adalah kalender umat Islam, sementara kalender lain itu bukan milik kita. Subhanallah. Yang kedua jamaah rahmati Allah, pergantian tahun disebut oleh Ibu Camat tadi sebenarnya momen evaluasi memuhasabah diri. Evaluasi memuhasabah diri. Apa yang sudah dibikin tahun lalu, jika dia yang baik, teruskan di tahun baru ini. Apa yang sudah dilupakan di tahun baru, istighfar, tobat di akhir tahun dan awal tahun jamaah sekalian. Dan kemudian niatkan untuk diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang tidak boleh adalah kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ininya lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabihun, maka sesungguhnya dia yang beruntung. Wa man kana yaumu syarra min amsihi, yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa khasirun, maka sesungguhnya dia yang merugi. Bapak Ibu, harus ada perubahan. Dari mana? Dari sisi ibadah pertama. Ustaz, kemarin ibadah saya 5 waktu yang seharusnya 5, wa 4 waktu. Wa zuhur, asar, maghrib, isya, wa subuh, tutul hedat ya Ustaz. Apalagi pulau ini. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu yang melanggar kewajiban ini. Tahun lalu dia mau bikin lagi tahun ini. Subhanallah, tidak terjadi perubahan. Banyak orang meremehkan kewajiban ini, Pak. Subhanallah. Tapi kalau dia bilang, tahun yang lalu 5 waktu, tahun ini sudah harus ada perkembangan. Perkembangannya apa? Tambah dengan yang sunnah. Ketika masuk masjid, ada 2 rakaat namanya tahiyatul. Jangan lupa Bu, tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sebelum duduk melaksanakan sholat, berdiri dulu 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai sebuah penghormatan atas masjid. Satu-satunya sholat sunnah, semua sholat sunnah afdal dilaksanakan di rumah. Masuk tarawih, afdal dilaksanakan di rumah. Satu-satunya sholat sunnah yang tidak boleh dibikin di rumah
adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena dia penghormatan masjid, tidak boleh bikin di rumah. Subhanallah. Tidak boleh Bapak Ibu. Ustaz, saya sholat sunnah tahiyatul masjid di rumah. Boleh? Tidak boleh. Terus kalau terlanjur namanya apa? Namanya sholat sunnah tahiyat rumah. Tidak ada sholat sunnah tahiyat rumah. Kalau nih Pak, ada yang sholat hari raya di lapangan. Kalau di masjid ada tahiyat masjid. Berarti di lapangan, masuk lapangan tidak ada sholat sunnah. Ustaz, ada yang pakai jas gagah, pakai sajadah baru, songkok baru, orang takbir dia berdiri sendiri, dia sholat Ustaz. Dia tanya, itu sholat apa? Saya bilang itu namanya sholat tahiyat. Terlalu semangat Bapak Ibu. Ustaz, saya tambah qabliyah, saya tambah ba'diyah. Sebelum sholat, sesudah sholat saya tambah Ustaz. Maka berarti terjadi peningkatan dalam setahun. Yang tidak boleh, Ustaz tahun lalu Timama punya 5 waktu. Kata, baru 5 hari tahun baru Islam, 5 waktu boleh angka waktu. Angka waktu boleh 3 waktu. 3 waktu boleh 2 waktu. 2 waktu boleh 1 waktu. Terakhir tinggal sisa waktu. Paling terakhir habis waktu. Habis waktu. Subhanallah. Saya pernah takziah Bapak Ibu. Ustaz takziah di mana? Di situ. Boleh pesan sponsor? Pesan apa? Yang penting bukan politik. Tidak Ustaz. Dia bilang, ini di sini Ustaz. Kasih tahu di ceramah takziah. Di kampung saya kalau ada pesta, tetangga-tetangga bawa makanan dan memasak sama-sama, termasuk saya Mama, kalau ada pesta, ibu haji yang biasa 5 waktu boleh 2 waktu. Saya bilang, kenapa? Alasan mereka pesta. 23 error. Saya bawa di grafar, dia bilang tidak bisa dibuka kecuali Bapak bisa hafal kata sandinya. Saya bilang, cewek, saya tidak hafal kata sandinya. Tidak boleh dibuka sama sekali Bapak kalau tidak bisa hafal kata sandinya. Terus apa solusinya? Dia bilang tidak ada solusi kecuali ganti sel. Ini dulatia, walaupun itu sel seluruhnya. Maksudnya, ya saya bilang maksudnya supaya apa sok? Tidak bisa dibuka lagi Pak, tidak bisa dibuka kecuali ada kata sandinya. Terus ganti apa? Ganti sel seluruhnya. Ganti apa? Ganti baru. Saat meninggal dunia Bapak Ibu, terampe amalan itu ada komputernya. Terampe zakat ada di situ ada puasa, di situ ada haji, di situ ada sedekah. Tapi ketika mau dibuka, harus buka dulu dengan kata sandinya. Ustaz, di Mama meninggal dunia, ada yang baca 30 juz Al-Quran, mau dihadiahkan, hadiah sama almarhumah, mau terima tak? Semua bisa diterima kalau HP amalan itu bisa dibuka Pak. Bagaimana cara bukanya? Dia pakai kata sandi amalan orang Pak 5, tidak boleh kurang 1 digit. Ya, berapa? Ampa 3 ampa 2. Ampa 3 ampa 2. Zuhur asar, maghrib isya, subuh. Ustaz, di Papa punya subuh tidak bisa dibuka amalan. Kalau tidak cukup digitnya 5, pen arwalu 100 kali. Boleh maaf Pak? Pen arwalu 100, mau didoa 100 kali, mau kirim Al-Fatihah, tertolak. Kenapa? HP amalannya tidak bisa dibuka. 30 juz kirim di atas. Subhanallah, bisa dibuka enggak oleh malaikat? Tak bisa, kenapa? Sholatnya kurang. Subhanallah. Puasa dikirim, puasa sunnah dikirim sama almarhumah, mengganti puasanya, bisa diterima? Tidak bisa, karena HP amalannya tidak bisa. Ampa 3, ampa 2, Bapak Ibu, biar cuma kiriman Al-Fatihah dari orang yang hidup terterima. Kenapa? Karena layar amalannya terbuka dengan kata sandi. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah san rahmati Allah,
perbaiki orang punya ibadah 1448. Mulai dengan ibadah yang khusyuk. Allahu Akbar. Kenapa begitu model? Karena tahun lalu Ustaz Tabi'a latihan model RX King. Allah Akbar. Allahu Akbar. Itu sama saya. Rata-rata di masjid sama saya Bapak Ibu di kecamatan, kalau ada yang masbuk, saya Allah cari-cari tahu. Masbuk sama-sama. Coba lihat, semoga tidak ada di sini ya. Imam so di rakaat kedua masih baca. Masbuk sholat sir yang tidak dapat dengar asar. Saya masbuk sama-sama dengan dia juga masbuk sama-sama. Allahu Akbar. Saya baca. Baca Al-Fatihah, baca surat. Yang di samping saya Bapak Ibu, dia baca, tapi saya dengar semua DP doa bacaan huruf S semua. Dari dia takbir sampai salam S. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Dalam hati saya, berapa kali huruf sin di dalam Al-Fatihah? Saya kira buat 2-3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Buat 1 kali tak? Alhamdulillahirabbil, tidak ada. Ar-Rahman, tidak ada. Maliki yaumiddin, tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti itu. Dinas sirat, nanti itu. Sirat. Ali S-nya Amira. Tapi ada wadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bilang subhanallah, asal uti bacaannya. Kalau itu terjadi tahun lalu, ganti tahun ini. Bacaannya harus kasih benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Suara kasih gagak, lagu kasih gagak, bacaannya kasih gagak, tumak ninanya kasih gagak. Kalau gagak semua, makmumnya tidak kabur. Tapi kalau Al-Fatihahnya tidak gagak, suaranya kecewehe, ja'alahu Bapak Ibu, ya makmumnya kabur. Sisanya boleh 2 orang di belakang. Pas salamu ti imam, assalamualaikum. Anak-anak yang di belakang. Di mana jamaah yang lain nun? Solari semua Pak Imam. Kenapa? Pak Imam ke suara berserak-serak kering. Baru kenapa kalian 2 tidak lari? Anak-anak bilang, sebenarnya kurang 2 orang mau lari. Bos sudah dari saya ti Pak Imam injak. Kasih bagus, nah biarlah yang lalu tapi hari ini kasih bagus ya mak sekalian rahmati Allah. Allahu Akbar. Kita sukanya ibadah cepat. Kita sukanya ibadah 2 menit. Padahal itu dialog kita dengan Allah harus dinikmati jamaah sekalian. Lebih cepat, lebih bagus. Ustaz boleh doa Pak Imam di 20 rakaat, di 20 rakaat boleh. Saya datang 20 rakaat. Pak Imam 20 rakaat? Ya. Pas semua masuk di posisi imam, dicegat oleh Pak Imam. Tunggu dulu. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, kasih cepat sedikit. Subhanallah, kita maunya cepat. Masya Allah, Allahu Akbar. Maunya seperti yang di Blitar itu, Bu. Tarawih tercapat sejagat sedunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mana tak apa yang ada monopoli. Subhanallah. 20 rakaat 15 menit. 20 rakaat 7 menit. Subhanallah. Mana kualitas ibadah? Kenapa sama tahun lalu dengan tahun hari ini? Subhanallah. Itu saya lihat tarawih tercepat di Jawa Timur itu memang tidak mau kasalah, Bu. Karena DP imam canggih. Subhanallah.
Ustaz percaya 23 rakaat buat 7 menit, tidak percaya saya. Waktu di RRI ini Pak, ada yang dengar suara saya setiap Senin, Rabu, sama Sabtu, RRI Gorontalo. Ustaz tidak percaya ini ya, di televisi 23 rakaat 7 menit. Ustaz tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Saya bilang, donggo tanggulolo Fatihah, kecuali pre-memory. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Haqqu, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim 3 kali. Kecuali itu Bu, pre-memory. Ini tidak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir. Masih dibaca. Tapi ini diwartakan Ustaz, iya benar. Saya lihat videonya. Subhanallah. Saya tahu Pak, 23 hanya 7 menit karena imamnya terlalu cepat. Subhanallah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bil himarati wa tatihul. Qul tahiyatu. Qul malu salam. Sibang tonti imam ini. DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua jamaah hilang pada jantung sebelum berakhir sholat. Bapak Ibu yang lama tinggalkan seperti itu. Ganti dengan yang baru, dengan semangat baru jamaah sekalian rahmati Allah. Saya diundang Bapak Ibu, Ustaz boleh sholat 20? Boleh. Kali ini Ustaz boleh sholat 8 rakaat, imam? Boleh. Nah di 8 rakaat tidak ada kode etik. Kalau di 20 al-haqqu kulluhu, tapi kalau 8 rakaat terserah lemo. Saya baca Bapak Ibu di 8 rakaat amma yatasaaluna bagi ampa. Panjang sekali saya bagi ampa Pak, DP panjang masing-masing sama dengan baca wattini. Subhanallah. Saya anun anin naba'il azim. Sebelumnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya amin. Setelah bawa amma yatasaalun 5 ayat, 5 ayat baru pulang. Saya bilang insya Allah diterima sholatnya. Pas di rumah lo aku telepon. Assalamualaikum. Saya dengar suara tapanggola ala-ala ngope. Assalamualaikum. Saya bilang waalaikumsalam. Dia mulai DP cerita dengan memanjangkan huruf E. Ya, Bu, di Gorontalo itu kalau ada yang bercerita dimulai dengan E dan E-nya 6 harokat, haya-haya o E, tuangio protesi itu. DP isi protes kalau E-nya 6 harokat. Tapi kalau DP E bercerita tidak 6 harokat, bo 2 tidak ada harokat, bo 1 harokat, tapi diulang 3 kali, tuangio karota. Ya, Carlota itu Bu, kalau ada yang mulai bercerita dan 3 kali dia ulangi tidak usah dengar Pak, pasti tuangnya gibah. Ketawa. Ya, pasti orang yang mau Carlota, ya, lo buah gagal dia bilang, foto boleh mana? Subhanallah. Tolong imamu enti takuti. Saya bilang, Jo, berarti tolong imam Endi Pak. Protes itu. Gagaan suara paham itu. Wow gaga Allah lahum. Wow gaga Allah bacaan lo Quran elem. Dia bilang, bolu tua. Ada satu namanya uti ya, kan mau imam dihibuti. Jamaah ulang yang baik di pulau itu amat tasaan. Saya bilang Quran itu apa? Bukan Quran itu. Pada apa mak? Quran itu. Patah. Wahai ada. Subhanallah. Pulang tarawih Bapak Ibu sepanjang jalan Tahipodominoa. Berdiri pegang bantal. Ya, ada bantal di kepalanya, berjam-jam berdiri tidak pernah protes. Amma yatasaalun 5 ayat,
protes. Subhanallah, Allahu Akbar. Manusia tidak mau berlama-lama dengan Allah, sementara Allah ingin berlama-lama dengan dia manusia. Jika itu terjadi tahun lalu, ganti Pak. Solatnya bukan hanya solat biasa, tapi solatnya adalah solat khusyuk dan khudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya sampaikan, evaluasi tahun baru bukan hanya merubah ibadah yang lebih baik lagi, tapi yang kedua, rubahlah sikap akhlak yang tidak terpuji menjadi sikap akhlak yang terpuji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ustaz, Timama Bunggili tahun lalu. Sekarang, alhamdulillah sodermawan sekali. Luar biasa, ada perubahan tahun baru. Jangan Ustaz, Timama Bunggili tahun lalu. Tahun ini, tidak gagah. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak gagah Bapak Ibu, tidak gagah. Harus terjadi perubahan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, itu di Gorontalo sejak dibangun itu ada mall, Ibu Camat. Itu mall kan bos satu tuh, saya bersyukur alhamdulillah bos satu. Ya, sejak mall itu ada di Gorontalo, banyak sekali masyarakat mau zakat mall daripada zakat mal. Saya teliti itu. Walau beda liyo zakat mall wal mal, wanto mall untuk galangi harga liyo 100.000. Ja pernah memputola Bapak Ibu Muhammad usara 1.000 mela. Ya, DP Taman bilang tawar 50. Bukan kaki 5 ini mall. Kalau kismin keluar. Subhanallah. Tapi wan kotak amal tihi. Kotak amal di masjid di bawah hari Jumat. Assalamualaikum. Dari mana? Dari masjid apa ini? Dari masjid Al-Ikhlas. Oh, apa? Sedekah Jumat. To dompet walau umela 100.000, walau umaidu 50.000. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang kuning 5.000. Terakhir ada yang 2.000 mau putih o kalunde. Pertanyaannya, Muhammad umela atau kalunde? Rata-rata bapak-bapak yang jawab, bukan saya. Muhammad kalunde Pak? Muhammad kalunde? Sudah mailot ke pulau rekaman tipe ini. Subhanallah. Bayangkan itu Pak ya. Bukan ambil yang murah. Ukalung dia baik tahun 2000. Itu pun dia bilang poleo itu pol. Kenapa Om? Tukar kamar yang 2000 ini 1.000 santi omasan. Terus yang 1.000 yang dia kasih hati. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena itu saya imam tetap di Masjid UNG Sabilur Rasyad. Setelah masjidnya rampung sebagus, Ustaz lapor masjid sebagus. Alhamdulillah. Baru tinggal kotak amalnya orang mau bikin. Alhamdulillah. Ada rekomendasi? Ada. Bikin kotak amal masjid, bikin DP lubang tidak bisa dimasuki oleh koin. Kenapa Ustaz? Bukan kita tidak butuh dengan 1.000. Bukan kita tidak butuh dengan yang 2.000 koin. Tidak. Rekening kita lebih banyak daripada hari ini. Kenapa kasih 1.000, 2.000? Ada koin 1.000 Pak, tidak ada. Bikin begitu di sini. Wah, usaha yang ini Bapak Ibu sayangnya 1.000 koin itu ada DP kertas. Oh, subhanallah, itu yang DP kertas yang dia taruh di situ. Allah wala quwwata illa billah. Bapak Ibu terlalu menggili kita dengan Allah, terlalu kikir kita dengan Rasul, terlalu kikir kita dengan harta kita jamaah sekalian. Padahal rekening akhirat kita itulah jaminan kehidupan bahagia kita di dunia. Oh karena tunggil, oh karena piita, oh karena uang, oh karena dan seterusnya. Bapak Ibu, itu yang menghalangi kita jamaah sekalian. Nah oleh karena itu, bukan hanya ibadah yang diperbaiki, tapi yang kedua ini yang terakhir, muamalah kita dengan manusia harus diperbaiki. Silaturahim dijaga. Ini masjid bagus sekali. Tiangnya 4, luas pemandangan, ibu-ibunya cantik, bapak-bapaknya cantik. Subhanallah. Saya tidak lihat yang pakai songkok putih kecuali tipe sana itu. Subhanallah. Itu artinya semua pada tawadhu. Allahu Akbar. Sampai ayah anda tidak sadar saya sebut namanya. Subhanallah. Jaga silaturahim, Pak. Jaga silaturahim masjid. Jaga silaturahim majelis salim. Jaga kamari negeri kita yang mulia ini.
Ini kecamatan Bone, kecamatan paling kaya se-Bone Bolango. Kecamatan paling kaya se-Bone Bolango. Orang Rusia datang, Bone ini, ya, melihat Bapak Ibu, laut dan gunung semua dilihat mas. Subhanallah. Kalau tidak disyukuri ini dengan ibadah Bapak Ibu, maka lautan akan berkecamuk, bukan hanya jadi lautan, tapi dia akan jadi tsunami. Subhanallah. Kalau gunung yang beremas itu tidak disyukuri dengan sedekah, gunung yang beremas tidak disyukuri dengan donasi, gunung yang beramas tidak disyukuri dengan sujud, tidak menghidupkan agama melalui masjid ini. Subhanallah. Gunung itu akan menjadi gempa. Dia bisa akan menjadi musibah besar. Tanah longsor dan gempa bumi Bapak Ibu. Yang korban jamaah sekalian bukan hanya satu orang, tapi pasti banyak yang jadi korbannya. Kemarin, ya, jadikanlah pelajaran banjir kemarin peringatan kepada kita jamaah sekalian. Masjid belum seperti yang kita harapkan. Orang sholat Jumat, nanti sholat Jumat baru banyak, Idul Fitri baru banyak, tapi yang tiap hari baru sedikit. Masjid megah, luar biasa, tapi yang sholat jamaah sekalian hanya 1-2. Di mana mereka? Cari emas di atas, alhamdulillah, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun kemarin ini masjid, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Masjid Jogokarian, Ibu Camat, saya sudah teliti, masjid terbaik Indonesia. Pernah DP masjid tidak tahu pasar, tapi yang sholat maghrib sama dengan Jumat, yang Jumat sama dengan hari raya, Pak. Saya sempat tinggal di penginapan masjid. Saya tanya, kok kenapa banyak sekali masjid yang sholat di sini, Pak? Dia bilang, Pak, kita di sini dulu baru 1 saf, sekarang membludak. Bagaimana caranya? Dia bilang, dulu orang pasang bayang, orang pakai undangan, antar undangan di rumah-rumah. Assalamualaikum, dari mana? Dari Masjid Jogokarian. Mau antar apa? Undangan. Undangan pesta? Tidak. Undangan sholat maghrib. Subhanallah. Masyarakat bilang, kok bisa? Iya. Bapak berapa orang di rumah? Suami, istri, 2 orang anak. 1 saja kita minta dari masjid. Siapa yang mau diutus? Saya saja, Pak. Saya mau ke sana. Hari kedua undangan, hari ketiga undangan, hari keempat undangan. Hari kelima orang bilang, jangan undang-undang lagi. Bukan hanya 1 orang yang datang, tapi 1 rumah datang di masjid. Oh, luar biasa. Full hari ini jamaah sekalian. Coba besok di sini. Mana ti ayah? Ya, ada ti bunda. Bunda, bikin surat undangan sholat di masjid. Bunda ya, yang mengetahui bunda camat dan ustaz. Ya, yang mengetahui bunda camat dan ustaz, kita tanda tangani. Baru assalamualaikum. Bukan Bapak Ibu, pemerintah berkewajiban. Undangan apa? Bukan undangan khitan, bukan undangan pesta, undangan ke masjid. Bapak Ibu, kalau pemerintah yang datang dan di depan Pak, pasti rakyat akan sama-sama ikut. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai ayah anda tidak di masjid, jangan sampai camatnya tidak di masjid, jangan sampai kepala dusunnya tidak. Kasih contoh dulu, Pak. Subhanallah. Itu di UNG, profesor-profesor kita paksa bahasan. Ya, orang profesor matematika, biar tidak sombong dengan matematikanya, mereka jadi azan, biar tak salah-salah ustaz, biar tak salah-salah nih. Ya, karena otaknya rumus matematika, tapi jam tonton rumus angin. Asyhadu an saya bilang la omolua la boy. Asyhadu an la, dia tahu hayal. Oh dia asyhadu an, walaupun itu terlalu, saya bilang jabang sih. Subhanallah. Bapak Ibu hidupkan negeri ini kaya, negeri ini dimudahkan oleh Allah, rizkinya banyak, tapi tidak bersyukur jamaah rahmati Allah. Jangan tanya di mana musibah akan terjadi, karena penduduknya tidak beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun silaturahim yang baik, persaudaraan yang baik, dan jauhi semua yang bisa memutuskan silaturahim. Di antara yang memutuskan, terakhir, yang memutuskan silaturahim itu ber3 huruf. Yang memutuskan silaturahim itu ber3 huruf. Hindari huruf pertama S, huruf kedua M, huruf ketiga S.
dibaca dari depan SMS. Senang melihat orang susah. Dibaca dari belakang. Susah melihat orang. Kalau ada yang beli kompor gas, dia yang kepanasan. Ada yang beli AC, dia yang subhanallah. Karena senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Yang baik adalah senang melihat orang punya senang, merasa susah dengan kesusahan orang lain. Insya Allah Kecamatan Bone dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya insya Allah dimudahkan oleh Allah rizkinya. Dan kalau insya Allah sudah terdengar kabar burung dari Jakarta, insya Allah Kabupaten Bone Pesisir, insya Allah kalau sudah mulai diperjuangkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah menjadi satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Saya kira beberapa hal ini yang kami sampaikan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan kemudian jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.